guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah menghancurkan jimat batu giok, leluhur Feitian mengamati sebentar lagi, menggenggam dengan kedua tangan, lalu mencium bau di hidungnya. Setelah menciumnya sedikit lama, senyum muncul di wajahnya, dan dua sayap di belakang punggungnya terbentang, dan Ki segera berguling seperti air pasang, dan segera menghilang. Saat ini, tidak tahu berapa puluh juta mil jauhnya dari benua yang kacau ini. Di langit berbintang tak berujung, dunia besar sebesar dunia besar Xuan Huang, tergantung di langit, bumi, dan alam semesta, lebih besar dari planet biasa. Puluhan miliar kali, seperti telur ayam, itu memancarkan nafas yang luas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar dunia besar ini, menyumbangkan cahaya dan panasnya sendiri, menerangi dunia besar ini. Dan di dalam dunia besar ini, ada juga vitalitas menakutkan yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk abadi. Bahkan jika itu adalah keberadaan yang sangat besar, di depan dunia besar ini, itu adalah perbedaan antara debu kecil dan gunung besar. Atmosfer langit yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit dunia besar, lapis demi lapis, menutupi segala sesuatu di dunia besar ini, sehingga tidak ada yang bisa melihat wajah sebenarnya dari dunia besar ini dari kedalaman alam semesta yang jauh. Ini adalah dunia besar lainnya di alam semesta. Dunia tanpa batas. Di alam semesta, bintang-bintang sangat luas, dan berbagai dimensi yang berbeda tidak ada habisnya, tetapi hanya ada 3.000 dunia sebesar itu, yang disebut 3.000 dunia besar. Setiap dunia besar mewakili kekuatan asli dunia dan memiliki misteri yang tak ada habisnya. Setiap dunia besar, meskipun habis dalam kehidupan seorang beku, tidak mungkin untuk menjelajahinya sepenuhnya. Setiap dunia besar telah ada di zaman kuno, dan tidak diketahui berapa miliar tahun sejarahnya. Setiap dunia besar, setiap saat, tidak tahu berapa banyak perubahan legenda yang telah disimpulkan. Berapa banyak cerita aneh, berapa banyak karakter luar biasa yang tumbuh, berapa banyak penguasa yang bertarung dan membunuh. Dunia Wuji dikendalikan oleh Istana Bintang Wuji, tetapi berbeda dari dunia Xuan Huang. Pikirkan tentang hal ini, jika dunia besar Xuan Huang ditempati oleh sebuah sekte, seberapa kuat sekte itu? Memiliki mahakarya tak terbatas, sumber daya tak terbatas, senjata ajaib tak terbatas, dan master tak terbatas. Jika dunia besar Xuan Huang diperintah oleh keluarga Tai, maka cermin kaisar, pena kaisar manusia, buku kaisar bumi, rumah harta karun Huang Kuan, rumah abadi Taiyuan, perbendaharaan Tianwu, semua jenis harta karun, rumah harta karun, semuanya milik keluarga Tai. Itu akan benar-benar mendominasi alam semesta. Di kedalaman dunia tanpa batas ini, di antara pegunungan dan laut, terdapat istana-istana cantik yang tak ada habisnya. Setiap istana dipadatkan oleh bintang-bintang, melayang di langit, dan di antara langit dan bumi, pada akhirnya ada warna yang indah. Dikelilingi oleh istana-istana megah ini, terdapat sebuah istana yang berdiri seperti seorang kaisar. Banyak wanita cantik yang mengenakan kain kasa, beterbangan di istana ini, tarian Yinggean, semuanya adalah keindahan yang menakjubkan. Di plakat istana ini, ada 3 karakter terdistorsi yang tertulis, Beidou Hall. Kata ini agung dan perkasa, dan raja menguasai dunia. Sekarang dari karakter yang kuat. Di balai Beidou, ada lapisan ruang, menyebar, dan di dalamnya sangat misterius. Tapi saat ini, di aula yang harum, penuh dengan niat membunuh. Apa? Aku memintamu untuk menangkap binatang suci pemakan jiwa. Kamu benar-benar musnah, Master Inti Emas Big Dipper Hall 34-ku. Wang Fulong ditelan oleh binatang suci pemakan jiwa. Apa yang kamu lakukan? Mungkinkah Anda? Saya ingin mati. Saya ingin mati. Saya tidak bisa menekan kerugian seperti itu. Jika terungkap, itu akan memberi kesempatan kepada Master Kuil lain untuk menyerang. Senat di atas istana utama akan dihukum,
bagaimana saya bisa jelaskan itu? Seorang pria dengan wajah tampan, tetapi jauh di dalam pupilnya, menyembunyikan suasana cabul, duduk di kursi. Kursi ini seperti tempat tidur naga, dengan ukiran 9 naga kuno, seperti aslinya. Seluruh kursi ditempa dari batu surgawi yang paling berharga. Namun, batu angkasa bertatahkan banyak batu giok yang harum. Jenis batu giok ini disebut batu hati yang wangi dan jernih. Jika orang menciumnya, mereka dapat menyingkirkan iblis, memadatkan roh mereka, dan membantu dalam kultivasi, dan alam mereka akan berkembang sangat pesat. Selain itu, setelah berlatih dengan metode abadi, yang berspesialisasi dalam menghancurkan kekuatan magis, itu sama berharganya sebagai batu langit. Di bagian atas tempat tidur naga kursi ini, terdapat sebuah bola sebesar kepala manusia. Bola ini memiliki kekuatan yang sangat besar, menunjukkan warna merah menyala dengan cahaya yang tertahan, tetapi jika seorang master menjelajahi dan masuk dengan pikirannya, pikirannya akan segera ditelan. Bola ini sebenarnya seperti bintang, seperti matahari. Inti bintang ini, tampaknya inti bintang lebih kuat dari inti naga Jupiter. Betapa mewahnya untuk benar-benar menyematkan inti bintang di kursinya, tetapi itu juga mewakili kekuatan pria yang kuat, serta kekuatan dan kekayaannya yang luar biasa. Pria ini adalah orang yang muncul di gerbang Yuhua dan membawa pergi Fang Qingwei, yaitu penguasa Balai Beidou dari Istana Bintang Wuji, yang telah berkultivasi menjadi tubuh abadi, mulai memahami aturan ruang dan tuan muda umur panjang tingkat kedua. Kursinya adalah perangkat tahu bermutu tinggi yang disebut tempat tidur naga Singdi. Tapi itu tidak dibuat olehnya, tetapi dihadiahi oleh seorang master di Istana Bintang Janji. Kekuatannya tidak ada habisnya, bukan di bawah tungku kuno limbah besar. Pada saat ini, Chunan Gongzi sedang duduk di tempat tidur bintang Kaisar Naga, dan 2 master berdiri di bawahnya, satu adalah Chang Ying Sado dan yang lainnya adalah Luo Shuibei. 2 wakil ketua aula menerima tegurannya. Putra suci, ini adalah kerugian kita untuk melakukan sesuatu. Tapi binatang suci yang melahap jiwa itu terlalu licik. Kata Chang Ying sudah melaporkan situasinya ke Chunan. Tapi, kita bisa dianggap memperoleh keuntungan, dan kita telah bertemu dengan raksasa abadi. Ketika saatnya tiba, Tuan akan menahan jiwanya. Dia dengan patuh mendengarkan perintah kita. Kata Luo Shuibei menundukkan kepalanya. Kami melihat bahwa kamu tidak menangkap binatang suci pemakan jiwa kali ini. Sebagian besar adalah tindakan sarjana kematian. Kamu harus tahu bahwa binatang suci pemakan jiwa sangat licik dan menjebakmu dengan formasi dewa yang diunggulkan. Hubungkan secara horizontal dan vertikal. Mata bernafsu Chunan berkedip, dan dia benar-benar menebak bahwa dia tidak dapat dipisahkan. Saya memikirkan instruksi putra ini, sangat mungkin memang demikian. Mungkin saja sarjana kematian itu membuat hantu, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Kata Chang Ying tiba-tiba menyadari. Bodoh. Apa karena aku harus melakukan sesuatu secara pribadi? Tuan muda Chunan melihat penampilan Chang Ying, wajahnya menunjukkan niat membunuh. Dan dia menyentuh inti bintang di tempat tidur Kaisar Bintang Naga. Melihat Chunan mengambil inisiatif, Chang Ying ketakutan, dan berlutut, merangkak di tanah, tidak berani bergerak. Raksasa abadi benar-benar berlutut. Di Yuhuamen, bahkan jika Feng Baiyu kuat dan kuat, dengan kultivasi tingkat tinggi, dengan cermin Kaisar di tangannya, orang-orang seperti Ruizi dan Tetua Tianxing tidak akan berlutut kepadanya. Tetapi di Istana Bintang Janji, Tuan Muda Chunan benar-benar bisa membuat raksasa abadi berlutut. Saya harus menghukum Anda atas kerugian yang telah Anda timbulkan. Membunuh Anda harus dilaporkan ke Senat, dan itu akan merusak kekuatan kuil Beidou kami. Tapi kejahatan besar tidak dapat dihindari, dan kejahatan hidup tidak dapat melarikan diri. Saya akan mengambil Anda masing-masing 3000 tahun hidup. Kata Chunan tersenyum jahat dan menatap Luo Shuibei. Luo Shuibei, kamu masih memiliki kesempatan. Dengan cara ini,
kamu bisa pergi ke tempat tidurku dan memberikan yin sejati kepadaku. Putra suci ini tidak dapat memiliki masa hidup 3000 tahun. Bagaimana kalau menyempurnakan artefak Tao tingkat menengah untukku? Kata Chunan, master dari tubuh abadi dapat disempurnakan menjadi alat Dao tingkat menengah. Ranah ciptaan Feng Baiyu dapat menyempurnakan alat Dao bermutu tinggi. Dan Tai Hun Tian dapat berkonsentrasi pada kekuatan dunianya sendiri untuk menyempurnakan artefak Tao yang aneh. Mendengar kata-kata Chunan, ekspresi Luo Suibei menjadi pucat. Apakah aku memaksamu sekarang? Aku tidak berbicara dua kali. Kamu harus tahu bahwa menjadi wanitaku memiliki banyak manfaat. Dan ketika kamu pergi ke tempat tidurku, kita melakukan perbaikan ganda, rekonsiliasi yin dan yang, dan itu akan sangat membantu kepadamu. Chunan Gongzi sia-sia tertawa. Meskipun saya memiliki banyak wanita, tidak banyak raksasa dan master abadi di alam rahasia umur panjang. Ada sangat sedikit, jika Anda bisa naik ke tempat tidur saya, status Anda pasti sangat tinggi. Kata Chunan, terima kasih atas kebaikanmu, sebaiknya aku mendedikasikan umurku selama 3000 tahun. Kata Luo Shuai, kamu bisa memikirkannya, meskipun kamu adalah taipan abadi dan dunia rahasia umur panjang, masa hidupmu lebih dari 10.000 tahun. Jika kamu telah kehilangan 3000 tahun hidup, kamu mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi tubuh yang abadi. Di masa depan, hidup Anda akan habis. Tubuh jiwa membusuk dan menghilang di antara langit dan bumi. Coba pikirkan, Anda telah melalui kesulitan yang tak terhitung dan segala macam kesulitan, dan Anda telah berkultivasi ke alam rahasia dari umur panjang raksasa abadi dalam godaan. Putra suci, kamu harus mengambil 3000 tahun hidupku. Luo Shuibei berkata dengan susah payah. Oke, ini pilihanmu. Wajah Chunan dingin. Pada saat ini, di kedalaman aula utama, sesosok wanita berjalan keluar, mengenakan gaun bintang, agak mirip dengan Fang Qingsu, tapi itu adalah Fang Qingwei. Dia diubah menjadi kucing oleh kekuatan magis Feng Baiyu, dan sekarang dia merasa lega. Dengan kata lain, ada praktisi dengan alam yang lebih tinggi dari Feng Baiyu, yang mengubah punggungnya. Putra suci, mengapa kamu marah? Chang Ying, Luo Suibei adalah semua elit di Balai Beidou saya. Sekarang ini adalah strategi untuk menggunakan orang. Jika Tuan melemahkan kekuatan mereka, siapa yang akan menjalankan tugas untuk Tuan Putra Suci di masa depan? Ingat hukuman ini untuk saat ini. Setelah menunggu, Putra Suci mendapatkan saudara perempuan saya, menyerap inti petirnya, ibu listrik Yuan Ling, dan melangkah lebih jauh, memahami aturan ruang dan waktu, dan bahkan mencapai alam ciptaan. Statusnya di Istana Bintang Janji meningkat pesat, dan dia menjadi aula pertama dari aula 360. Pada saat itu, keuntungan apa ini? Kata Fang Qingwei senang. Hahaha. Chunan tertawa dan menggerakkan tangannya. Fang Qingwei terbang ke tempat tidur bintang Kaisar Naga secara otomatis. Cantik. Apakah kamu sudah berkultivasi dalam diagram janji Hunyuan? Lumayan. Sudah berapa tahun kamu berlatih? Akhirnya kamu menjadi inti emas. Kata Chunan. Ini adalah berkat Tuan, yang merupakan penatua tertinggi dari Istana Bintang Janji. Jika tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki gambar janji Hunyuan. Kaisar Bintang telah mengajari saya mana selama 3000 tahun. Dengan kekuatan supernatural bintang 8 gerbang, saya telah berlatih selama 1000 tahun dalam diagram Hunyuan Wuji, dan akhirnya mengolah menjadi inti emas. Sekarang saya telah mencapai puncaknya. Selama saya mengalami beberapa saat dan selamat dari badai, aku bisa membantu Putra Suci. Kata Fang Qingwei tersenyum penuh kemenangan.